coach dulu untuk Ya, Bu Liza menjadi coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuli, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Hanif, baik. Senang sekali bertemu dengan Bu Yuli hari ini. Dan di sini pasti kita ada satu hal yang akan kita bicarakan. Dan saya ingin bertanya nih kepada Bu Yuli, apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini atau apa yang ingin Ibu capai? Iya nih Bu Hanif, eh, saya mau merencanakan itu bagaimana cara saya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus Bu Hanif. Oke, baik. Di sekolah saya ini, karena ini tahun ajaran baru ya Bu Hanif. Mm-mm. Jadi karena secara otomatis kan lewat zonasi. Nah, jadi karena dari zonasi, jadi kita tahu baru berapa hari itu ya ada laporan itu Bu Hanif, Oke. tentang ABK itu. Karena Mm-mm. juga ketika terlihatnya itu juga pas di kelas ya Bu Hanif. Ya. Tapi alhamdulillah ada orang tua yang mendampinginya. Mm-mm. Nah Baik. itu tuh Bu Hanif, Hmm. cerita Oke. dari saya. Untuk dari pemaparan Ibu yang ingin Ibu capai berarti cara menghadapi anak berkebutuhan khusus ya di Iya, sekolah Ibu ya, murid iya. Ibu di sekolah. Baik, untuk tujuannya itu sudah tergambar ya Bu dari pertemuan kita bahwa kita ingin mencari solusi ya, khususnya Bu Yuli mencari solusi dari menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah, baik Bu Yuli, nah bagaimana cara Ibu untuk menyikapi atau menghadapi hal tersebut dari diri Ibu pribadi? Kalau saya sih menggunakan insting dulu ya untuk pribadi. Hmm. Terus lanjut saya berkolaborasi juga kepada pihak sekolah. Semua warga sekolah kita bekerja sama. Itu sih rencananya. Oke, baik itu dari cara Ibu menghadapinya ya. Mm-mm. Kemudian untuk spesifik nih Bu, kapan terjadinya gitu? Mulai anak itu terlihat mungkin beberapa guru atau yang Ibu sampaikan dalam menghadapi itu kan pasti ada tuh waktunya gitu. Kapan terjadinya gitu? Hmm. Mungkin bisa Ibu ceritakan gitu. Ketika lagi upacara Bu Hanif. Oke. Jadi ketika upacara dia tuh teriak gitu. Kan kita jadi responnya ke dia ya. Mm-mm. Karena posisi saya juga di belakang lagi piket, jadi saya mengawasi. Nah itu Bu Hanif pas lagi Baik. upacara. Dari kejadian tersebut nih Bu, siapa saja sih Bu yang merasakan gitu atau mungkin dari Ibu melihat atau merasakan bahwa anak tersebut kesehariannya dari kegiatan upacara, nah siapa saja nih yang notice gitu terhadap perilaku anak? Semuanya, Semua semuanya. seluruh guru. Iya. Oke, baik Bu Yuli. Kemudian apakah Bu Yuli sudah pernah menanyakan gitu, mengapa anak tersebut berkelakuan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi? um, Sudah pertama kepada orang tuanya. Mm-mm. Jadi karena orang tuanya itu salah mendaftar, harusnya dia di yang berkebutuhan khusus, akhirnya dia masuk ke zonasi Bu. Oke, baik. Berarti untuk spesifik alasan anak ini ternyata mungkin yang Ibu bilang tadi berkebutuhan khusus ya, yang tadi Ibu sampaikan, itu apa Bu ininya yang alasannya gitu? Mungkin pernah Ibu gali atau seperti apa Ya untuk alasannya? ya, kalau untuk yang berkebutuhan khusus ini anak tetap dibimbing sama guru-guru, apalagi tetap diamati, tetap Mm-mm. kita dicermati, karena kita juga harus saling
kerjasama gitu. Oke. Jadi setiap harinya kita mengawasi gitu. Meskipun saya tidak mengajar, tapi tetap saya memperhatikan karena kita harus saling kerjasama. Berarti dari pemaparan Ibu kita sudah dapat mengidentifikasi ya Bu, Iya, mulai yang terlibat siapa, iya, kemudian seperti apa perilakunya dan respon lingkungan beserta iya, Ibu, ya itu sudah tergambar dari Ibu tadi sudah menyampaikan. Selanjutnya untuk Bu Yuli nih, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk ya, menghadapi anak ini? ya. Rencana saya, pertama saya untuk pribadi saya selalu mencermati, mengamati, mengawasi itu pasti ya Bu. Nah kita udah komitmen nih sama semua guru sama kepala sekolahnya juga. Jadi Hmm. kalau setiap istirahat itu kita tuh udah ada bagian. Kalau namanya piket itu kan, jadi lantai satu misalnya saya, di lantai dua guru lain, lantai tiga pokoknya yang piket Bu. Jadi kita dibagi-bagi. Itu sih rencananya. Sampai Hmm. sekarang alhamdulillah sedang berjalan. Itu rencananya Bu. Jadi kita Berarti saling mengawasi aja. hmm, berarti adanya pengawasan dan pengaktifan piket ya Bu dalam hal ini Iya, rencana aksi Bu Yuli. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Bu Yuli, bagaimana cara Bu Yuli untuk menguatkan rencana Ibu? Atau langkah selanjutnya apa supaya itu tetap konsisten dilakukan? iya Bu. Kita ini saling mengingatkan kan ada setiap piket itu ada grup ya Bu. Ya. Ada grup WA. Nah, jadi grup guru, grup piket itu beda. Jadi komitmen kita ini harus standby dengan informasi-informasi apa saja yang hari ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah semaksimal. Kita udah memberikan yang terbaik. Orang tua pun juga ada di situ. Alhamdulillah orang tuanya juga menyadari dan juga bertanggung jawab juga. Jadi kita enak sama-sama saling bekerja sama dengan orang tua. Oke, baik. Berarti saling bekerja sama dan tadi juga ada pengawasan ya. Ya, Baik Bu Yuli, bentuk kerjasama seperti apa yang Ibu akan terapkan di sekolah Ibu? untuk kerjasamanya itu dari pribadi jiwa seseorang ini, seorang anak ini. Jadi Hmm. kita harus tahu dulu riwayat dia dari SD, dari orang tua, cerita dari orang tua tersebut, sehingga kita bisa mengendalikan diri, sehingga kita bisa lebih menyayangi, lebih memperhatikan sepenuhnya gitu. Agar juga sekolah kita terlindungi, menjadi aman, nyaman gitu. Jadi nggak ada apa-apalah gitu. Yang penting aman, semuanya aman gitu. Ya, baik bentuk kerjasama yang sudah Ibu terapkan ya Bu ya. Iya, Bagaimana cara Bu Yuli untuk menguatkan dan tetap konsisten di kerjasama itu? iya, Karena di sekolah Bu Yuli tadi sudah dijelaskan dengan kondisinya yang tadi ya guru memandang murid ya. iya, Itu bagaimana menguatkan konsistensi kerjasamanya itu di sekolah Bu Yuli? iya. Saya selalu bilang anak itu kan anugerah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang anggap aja dia anak kita sendiri. Ya, Itu aja sih Bu prinsipnya kita sebagai guru. baik. Artinya Bu Yuli di sini memberikan ini ya satu kalimat ya yang Iya, tadi yang Ibu sampaikan adalah anggap saja sebagai anak sendiri. sendiri. Oke. Untuk harapan Ibu nih, apakah dari kerjasama yang Ibu harapkan tadi berupa Ibu memberikan pandangan Ibu ya untuk tetap konsistennya kerjasama itu. Nah, seperti apa sih harapan Bu Yuli nih terkait pandangan teman atau rekan sejawat dalam menghadapi anak ini gitu? Harapan saya dalam psikologi anak ini
jangan dibikin apa ya, beban. Ya, Hmm. anak itu harus merdeka karena kita menghadapi kurikulum merdeka kan Bu, dengan profil pelajar Pancasilanya. Jadi saya pengen tuh kita menemukan rasa kemerdekaan anak-anak. Jadi jangan memandang sisi dari kekurangan atau kelebihan si anak gitu. Oke, Itu baik aja. Bu Yuli. Menarik sekali perbincangan kita pertemuan hari ini, bahwa dari solusi ya Bu, dari kita atau khususnya Bu Yuli ini menghadapi anak berkebutuhan khusus, sampai dari akhir kita berdiskusi itu sudah menemukan pola ya. Dari pemaparan Ibu tuh, Ibu sudah mulai menguraikan satu persatu dari apa yang Ibu hadapi dan berusaha menemukan rencananya ya, Iya, sampai untuk tindak lanjutnya. iya. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah ada di diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya Bu, 15 menit. Ya, Pas ya. Tadi kan dari 20 sampai 30 kan. ya. Udah, mulai ya. Sekarang masih ada ini sih 5 menit lagi, tapi Ya, sampai. Berarti Bu Yuli ya sekarang coach. ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hanif. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Yuli baik. Iya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi. Eh, di tahun pelajaran ini gimana Bu? Seneng nggak Bu? Ketemu Alhamdulillah. siswanya? Senang sekali Bu. Harapan Alhamdulillah. baru ya, kalau setiap ajaran baru tuh ada yang baru gitu. Pasti Nah, semangat baru. iya. Begini Bu Hanif, di setiap pembelajaran baru mungkin Bu Hanif ada cerita-cerita atau rencana-rencana baru gitu Bu Hanif, boleh diceritakan Bu Hanif? Ya, untuk rencana baru dari penguatan diri ya Bu sebagai guru, itu menyiapkan bekal ya, mental terutama, dan RPP atau modul ajar. Itu yang paling penting Bu Yuli. Mantap ya. Ya Bu Hanif, berarti Bu Hanif sudah mempunyai tujuan ya? Ya, Tujuan seperti bagaimana Bu Hanif? ya. Tujuannya dari hari ini ya Bu, bertemu dengan Bu Yuli, diskusi, diharapkan dapat ada penguatan sebagai diri pendidik ketika menghadapi selalu acara rutin ya Bu untuk tahun ajaran baru, di mana dapat penguatan tentang persiapan mengajar untuk pelajaran IPA. Oh, pembelajaran IPA. Iya. Persiapan berarti persiapan akademik ya Bu? Iya. Iya. Bagaimana nih Ibu mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran baru nih? Ya. Cara saya menyiapkan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru, menyiapkan modul ajar dengan baik, mulai dari capaian pembelajarannya sampai alur tujuan pembelajarannya itu Bu. Kemudian juga berdiskusi dengan MGMP, rekan sejawat, untuk mempersiapkan. Cara pertama kali mungkin bisa diceritakan langkah-langkahnya Bu? Ya, untuk langkah pertama kali kita harus
ya, identifikasi dulu ya Bu untuk capaian pembelajarannya apa di kelas yang akan kita ajar. Kemudian kita menyusun bagaimana nanti pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian juga mempersiapkan sarananya, metodenya, kemudian pendekatannya sampai nanti ke tahap asesmennya. Seperti itu Bu Yuli. Apa yang Ibu harapkan nih ketika tahun ajaran baru? Ya, yang saya harapkan adalah anak belajar dengan berkesadaran Ibu dan mencapai hasil yang dicapai itu. Jadi CP itu terwakilkan di anak gitu. Dari proses itu kan kita berharapnya ada goalnya dan itu adalah harapan dari saya Bu. Terus bagaimana cara Ibu bertanggung jawab dalam pembelajaran sesuai dengan pencapaian pembelajarannya Bu? Ya, untuk langkah untuk memastikan ya Bu, itu bisa berjalan, kita harus komit karena kita sudah punya panduan, punya pegangan yaitu modul ajar, maka dari situ sudah tergambar apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang membuat komit atau tanggung jawab yang Ibu Yuli tadi tanyakan gitu. Apa Ibu suka berkolaborasi sebelum pembelajaran dimulai mungkin? Ya, saya senang berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama di guru-guru pelajaran IPA ya Bu. Jadi ada MGMP yang memang untuk kita saling sharing, berdiskusi tentang pembelajaran. Seperti itu Bu Yuli. Pernah nggak sih Ibu tuh mengevaluasi kepada teman sejawat? Ya, mengevaluasi rekan sejawat ya Bu. Iya. Kalau untuk pernah ya Bu, karena satu sama lain kita saling memberikan umpan balik, memberikan feedback bagaimana kita satu sama lain membelajarkan materi ini dan ada nggak nih insight yang menarik dari guru-guru gitu supaya bisa diterapkan di kelas kita. Dan kita juga sebagai pembelajar juga gitu untuk menerima saran dari teman dan kita pun belajar. Senang Bu berkolaborasi. Wah, iya. Berarti Bu Hanif sudah sebelum melaksanakan, berarti Bu Hanif sudah merencanakan terlebih dahulu ya Bu Hanif. Iya. Sedia payung sebelum hujan ya Bu Hanif ya. Siap. Kalau bahasa Indonesia gitu ya Bu Hanif. Jadi dipersiapkan. Terus Bu Hanif, ada nggak sih kendalanya gitu ketika tahun pelajaran baru nih? Ada nggak sih yang agak ini gitu, yang bikin Bu Hanif tuh masih bingung atau apa gitu? Ya, mungkin kalau kendala itu sudah teredam ya Bu, karena sudah dilakukan tadi itu ada rapat kerja, kemudian persiapan kita sebelum mengajar ya, modul ajar. Nah, itu harusnya sudah saya pribadi udah cukup gitu Bu. Oke, untuk meredam kendala itu gitu. Ya, tadi kan Ibu bilang konsisten ya. Konsistennya bagaimana tuh? Biar konsistennya tuh benar-benar erat gitu. Ya. Gimana Ibu menerapkannya? Untuk agar konsisten, ya selalu beracuan kepada modul ajar yang sudah kita buat Bu, itu untuk utamanya gitu. Nah, nanti untuk pembelajaran realnya dan kita juga harus fleksibel juga menghadapinya gitu. Dan di situ kan membuat kita untuk konsisten sesuai core-nya tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan murid gitu. Dan nanti kan kita akan menemukan murid yang berbeda mungkin pemahamannya atau yang seperti apa kesiapannya gitu. Nah, itu harus kita lakukan tuh
cara mungkin plan A to Z ya, plan A sampai Z itu guru harus bisa membaca itu dan langsung praktik dan membelajarkan itu. Itu sih Bu yang membuat konsisten ya, karena kita dinamis kan, selalu membaca situasi nih gitu. Pada hari apa tuh waktu Ibu pertama kali masuk kelas? Ya, untuk hari Senin ya Bu ya. Hari Senin berapa kelas Bu? Untuk kelas itu 7, ada 2 kelas, Ibu Yuli 7A dan 7B. Selebihnya kelas 8 ada 1, kelas 9 ada 1. Berarti udah benar-benar sesuai dengan tanggung jawabnya nih ya. Ya, tanggung jawabnya. Bagaimana cara Ibu udah ada konsistennya. Terus rencana Ibu sudah terlihat. Ya Bu ya. Analisis gak Bu? Ibu menganalisis diri sendiri gak sih Bu? Menurut Ibu sendiri? Ya, untuk analisis diri itu dilakukan Bu Yuli, karena kalau dari pribadi guru ya, kita harus oh ya seperti apa dan kesiapannya setelah ini apa. Nah itu pasti kita akan menganalisis diri kita gitu, seperti apa sih kesanggupan atau sejauh mana gitu kita sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya. Dan pada akhirnya kan kita juga menganalisis murid kita gitu Bu, sejauh mana pencapaiannya gitu kan. Nah itu sudah dilakukan gitu Bu. Berarti udah siap ya penganalisisnya. Ya, untuk menganalisis tersebut, rencana yang tadi Ibu mau kembangkan, apakah ada sedikit perubahan dan misalnya dari tahun ke tahun, saya mau berubah ini nih, metode pembelajaran seperti ini, apakah ada Bu? Pernah kayak seperti itu? Untuk dari tahun ke tahun ya Bu, untuk khususnya di tahun ajaran ini ada perubahan Bu. Kalau diawali dari kelas 7 itu dimulai dari metode ini ya Bu, diskusi ya. Nanti variasinya ada bermacam-macam tuh, misalnya ada pair atau tutor sebaya atau berdua saja, atau nanti mini group bertiga, atau dibuat yang kelompok yang lebih kompleks ya Bu, berempat atau berlima seperti itu. Dari satu itu aja bisa banyak variasinya gitu, dan mencoba metode yang lainnya juga gitu Bu Yuli. Lebih bervariasi. Berarti setiap rekan sejawat udah sejalan nih ya Bu ya? Kalau untuk sejalan, kami selalu berusaha berdiskusi Bu Yuli untuk menemukan atau mencari tahu nih, menggali pandangan kami masing-masing, dari saya, dari teman yang mengajar juga di IPA gitu. Dan ketika kita ada satu hal yang dibicarakan dan kita pun menangkap nih pesan atau pandangan dari teman-teman kita, nah itu kan sebenarnya kita juga mengetahui nih, oh kesiapan teman atau rekan sejawat kita nih di MGMP ini untuk pembelajaran yang akan kita lakukan gitu. Alhamdulillah Bu Yuli semuanya berpartisipasi aktif dan memiliki pandangan dan hal menarik yang bisa kita pelajari juga Bu, satu sama lain. Iya. Ini Bu, Ibu pernah mengadakan emansipatif percakapan antara guru dan murid Bu, ketika baru pertama kali kenal gitu Bu? Oke, baik Bu Yuli, untuk itu pernah. Jadi kalau masuk pertama kali itu perkenalan ya Bu, dan bertanya gitu. Atau kita melihat profil siswa atau murid itu, kita kertas lembar di iniin nama, kemudian kelas, dan selanjutnya ada umum ya, profil umum tentang diri anak, kesukaan belajar seperti apa atau hobinya, nah minat gitu. Nah dari situ kan kita sebenarnya sudah membangun interaksi ya Bu, di awal kan, di awal pertemuan kita pembelajaran itu. Iya. Ibu yakin
dengan apa yang Ibu tunjukkan, dengan apa yang Ibu rencanakan, dengan komitmen Ibu nih, semoga komitmen Ibu ini tidak berubah-ubah ya Bu, tapi tetap bermutu ya Bu ya. Ya, amin. Iya. Semoga tetap konsisten ya Bu. Iya, berarti Ibu sudah menunjukkan tujuan pembelajaran Ibu di kelas, sudah memberikan yang terbaik. Dalam hal ini, untuk pembelajaran di kelas ini, ada nggak sih alasan dari teman Ibu? Misalnya, begini caranya, harusnya begini caranya gitu. Pernah nggak Bu? Seperti masukan ya Bu Yuli ya? Iya. Saran. Ada Bu, jadi untuk di MGMP kami ya, di IPA itu berkumpul, kemudian di hari Jumat ada kombel. Nah, itu saling menanyakan, atau pertama kita munculkan dulu, hari ini udah belajar apa aja nih, mulai saya, kemudian Ibu A, Ibu B gitu. Nah, selanjutnya oh mungkin bisa ini Bu, atau ya bisa ini. Jadi kita saling gitu, saling memberikan dari sudut pandang, dan mungkin ada beberapa juga ada teman atau kalau saya bagaimana Bu kalau menyikapi yang seperti ini, oh seperti ini Bu gitu. Jadi memang diskusinya berjalan dengan aktif ya Bu, karena memanfaatkan tadi kombel gitu, supaya saran-saran dari teman-teman ini bisa sampai kepada saya. Ya, terima kasih Bu Hanif atas waktu dan tempatnya, sudah memberikan informasi dan menambahkan ilmu juga untuk saya juga. Kita saling sharing dengan tujuan ini, dengan Tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, berarti sudah terlaksana. Terima kasih Bu Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.